Pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 semakin hari semakin parah. Hal ini terbukti hingga saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia lebih dari 6.000 kasus dengan total sembuh lebih dari 600 dan total meninggal lebih dari 500. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkes RI mengeluarkan surat edaran mengenai adanya kebijakan baru bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang biasa disebut PSBB. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020. Tapi sebelumnya, apa itu PSBB? PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar, merupakan pembatasan beberapa aktivitas sosial yang biasanya dilakukan seperti aktivitas belajar mengajar, perkantoran, kegiatan keagamaan, dan kegiatan di tempat umum lainnya. Lalu, apa perbedaannya dengan karantina dan lockdown? Karantina merupakan peraturan yang diberlakukan dalam suatu wilayah tertentu yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat dalam satu wilayah untuk menjaga jarak aman saat berinteraksi, sekaligus menahan diri untuk tidak pergi dari rumah apabila keadaan tidak mendesak. Sedangkan lockdown itu sendiri merupakan kebijakan pembatasan interaksi antar masyarakat yang jauh lebih ketat. Pemberlakuan lockdown tidak hanya melarang masyarakat untuk keluar di jam-jam tertentu, tetapi juga menutup akses masuk dan keluar dari wilayah sehingga wilayah tersebut dapat disterilkan. Kebijakan PSBB ini belum bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia loh. Hingga saat ini, wilayah yang resmi menerapkan kebijakan PSBB yaitu DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Pekanbaru dan Tangerang Selatan. Mengapa tidak di semua tempat? Hal ini dikarenakan kebijakan PSBB ini harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus dan kematian bertambah dan menyebar sangat cepat. Yang kedua, terdapat kaitan epidemiologis kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah pengajuan permohonan penetapan wilayah PSBB ke Kemenkes RI dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, untuk menetapkan PSBB, maka Menteri akan membentuk tim untuk melakukan kajian epidemiologis. Yang kedua, tim selanjutnya akan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan virus corona. Kemudian, tim akan memberikan rekomendasi penetapan PSBB kepada Menteri berdasarkan hasil kajian. Dan yang terakhir, setelahnya, Menteri akan menetapkan PSBB wilayah dalam jangka waktu 2 hari sejak permohonan penetapan diterima. Jika kondisi suatu daerah dianggap tidak memenuhi kriteria, maka Menteri akan mencabut penetapan PSBB. Namun, tahukah kamu bahwa ada 3 daerah yang ditolak permohonannya hanya karena memenuhi satu persyaratan? Daerah tersebut adalah Kota Sorong, Papua Barat, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Setelah adanya PSBB, apa saja dampak dari kebijakan PSBB ini? Yang pertama, semua kegiatan sosial seperti aktivitas belajar mengajar, perkantoran, kegiatan keagamaan, dan kegiatan di tempat umum lainnya menjadi sangat terbatas. Yang kedua, terbatasnya kegiatan ekonomi. Yang ketiga, beberapa transportasi umum seperti KRL dan ojek online menerapkan pembatasan penumpang. Yang keempat, pembatasan bidang usaha yang boleh beroperasi seperti toko bahan dan pangan, bank, dan lain-lain. Dan yang kelima, konsumsi internet meningkat karena adanya pengalihan metode kegiatan sosial. Untuk itu, tetap di rumah aja ya. Stay safe and stay home. Terima kasih telah menonton.